Hai semua, aku Siska. Hari ini aku ingin membagikan perspektif aku tentang power. Seringkali ketika kita ingin melakukan sesuatu pertama kali, kita butuh tanda-tanda dari luar atau validasi pembuktian dari luar diri kita bahwa kita harus melakukannya atau kita mampu melakukannya. Padahal itu tidak baik seperti itu. Kita berpikir bahwa ketika kita punya uang, misalnya, kita akan melakukan ini. Ketika kita sudah S2 misalnya, kita akan melakukan ini. Kita akan melakukan ini ketika kita sudah memiliki karir impian dan lain sebagainya. Pokoknya kita merasa kita butuh validasi dari luar, butuh pembuktian dari luar, atau mungkin kita butuh suatu tanda dari semesta misalnya. Padahal itu yang membuat kita jadi ragu-ragu, yang membuat kita jadi akhirnya tidak melakukan hal tersebut. Menurutku power sesungguhnya itu berasal dari diri kita sendiri, bahkan sebelum ada pembuktian apapun. Contoh ketika aku membuat YouTube video, ketika aku menulis buku, aku awalnya berpikir kalau aku akan menulis buku ketika aku sudah menyelesaikan studi S2. Misalnya aku akan bikin video seperti ini ketika aku misalnya punya uang banyak. Tapi itu bukan real power, ya kan? Real power adalah ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, bahkan sebelum ada pembuktian apapun. Kita memutuskan untuk merasa powerful, bahkan sebelum ada pembuktian apapun, bahkan sebelum kita melihat uang, sebelum kita mendapatkan sertifikasi, sebelum kita mendapatkan karir impian, kita sudah merasa powerful terlebih dahulu di dalam diri kita. Dan power itu datang dari diri sendiri dan dari Tuhan gitu, bukan dari external validation. Dan menurutku itu adalah power yang sehat. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, semua yang kita miliki adalah sumber daya yang Tuhan kasih ke kita untuk kita gunakan, yang kita miliki saat ini gitu. Sebelum kita memiliki hal-hal yang kita inginkan. Kayak misalnya ya kita berpikir, oh aku akan bikin video kalau aku udah punya kamera yang bagus. Tapi sebenarnya handphone yang kamu punya juga sumber daya gitu yang bisa digunakan untuk bikin video, untuk bikin YouTube. Atau aku akan nulis buku ketika aku selesai S2 misalnya. Tapi padahal pengetahuan aku yang aku dapat dari S1, pengetahuan aku yang aku dapat dari pengalaman aku, yang dari keseharian aku, itu juga sumber daya yang bisa dijadikan sebagai bahan tulisan di buku, ya kan? Pokoknya menurut aku harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini dan menggunakannya sebagai power yang kita maksimalkan. Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Bye.